Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Yeay. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu materi dalam bahasa Inggris, yaitu tentang penggunaan linking verb. Nah, apa yang disebut dengan linking verb ini dan bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris? Nah, untuk definisinya sendiri, linking verb itu merupakan bentuk kata kerja yang digunakan sebagai kata ganti to be dalam kalimat nominal. Dalam kalimat nominal ini dalam artian setelah to be adalah adjective. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah definisi secara umumnya. Namun, jika teman-teman mau lebih paham lagi, yuk simak videonya ini. Nah, sebagai salah satu contoh yang saya contohkan di sini adalah penggunaan kalimat nominal pada present tense. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum kita masuk ke contoh yang linking verbnya itu, kita akan masuk ke pembahasan nominalnya dulu. Nah, jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, di sini kita ambil contohnya pada penggunaan kalimat nominal di simple present tense. Nah, the soup is good. Nah, the soup di sini adalah subjek. Nah, sementara is di sini adalah to be. Nah, good di sini adalah adjective atau kata sifat. Nah, pada pembuatan kalimat ini adalah kalimat present tense dalam bentuk nominal karena tidak ada yang namanya kata kerja. Nah, kata kerjanya diganti dengan yang namanya to be. Jadi, to be di sini adalah sebagai pengganti kata kerja. Paham ya, teman-teman? Nah, contoh yang kedua, misalnya she is a teacher. Nah, she di sini adalah subjek, sementara is di sini adalah to be, dan teacher ini adalah sebuah noun atau bentuk lain seperti profesi lain itu namanya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya is sebagai pengganti dari kata kerja. Nah, to be digunakan sebagai pengganti kata kerja. Karena dia tidak ada kata kerja, maka digunakanlah to be sebagai pengganti kata kerja. Nah, ini adalah kalimat nominal. Nah, paham ya teman-teman semua? Nah, lanjut kepada penggunaan linking verb itu sendiri. Nah, sementara yang dikatakan dengan linking verb ini adalah kata kerja sebagai pengganti to be pada kalimat nominal. Kenapa kalimat nominal? Karena setelah to be itu diiringi dengan biasanya adjektif, kata sifat. Nah, paham ya teman-teman? Misalnya di sini kan sudah bisa kita lihat the soup smells good. Nah, di sini the soup is good. Sup ini baik atau sup ini bagus. Nah, ini aroma the soup smells good. Berarti sup ini berbau bagus. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kata smell di sini adalah sebagai pengganti dari to be itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan linking verb. Nah, sementara good di sini adalah adjective yang jadi kata sifatnya. Nah, pahami ya teman-teman. Nah, yuk kita masuk ke beberapa contoh yang ada di bawahnya yang sudah saya siapkan. Misalnya, this food tastes delicious. Nah, kalimat ini menggunakan yang namanya linking verb yaitu tastes. Karena sesudah dari penggunaan kata kerja ini diiringi dengan yang namanya kata adjective atau kata sifat. Nah, paham ya teman-teman? Nah, jadi di sini adalah kata sifat, maka diiringi dengan yang namanya to be atau tidak dengan menggunakan yang namanya linking verb. Jadi linking verb ini adalah kata kerja sebagai pengganti to be itu tadi. Nah, kemudian contoh selanjutnya, the children feel happy. Nah, anak-anak merasa senang. Nah, aturannya kalau di sini kalau kita jadikan sebagai kalimat nominal, maka penggunaannya the children are happy. Anak-anak happy, senang, merasa senang. Nah, diganti penggunaan to be-nya itu dengan penggunaan yang namanya kata feel tadi. Jadi, anak-anak merasa senang.
Nah, inilah kata-kata yang digunakan sebagai pengganti to be itu dan disebut dengan linking verb. Nah, contoh selanjutnya, the weather become cold. Nah, ini pada pola kalimat past tense bentuk nominal. Nah, the weather was cold. Nah, ini aturannya kita bisa menggunakan to be was di sini. The weather, cuacanya dingin. Nah, kalau di sini karena ada penggunaan kata linking verb, maka the weather become cold, menjadi dingin. Cuaca menjadi dingin. Nah, paham ya teman-teman? Nah, perubahan dari nominal ini menjadi sebuah kalimat dalam bentuk penggunaan yang namanya kata kerja dan diiringi dengan yang namanya adjective. Nah, inilah disebut dengan kata-kata linking verb itu sendiri, kata kerja linking verb. Nah, ada beberapa contoh kata-kata yang sudah saya siapkan yang biasa dijadikan orang sebagai linking verb untuk pengganti dari to be itu sendiri. Contohnya feel, look, smell, sound, taste. Nah, sound ini juga pernah kita dengar seperti it sounds good. It sounds good. Nah, kedengarannya bagus atau itu ide yang bagus juga bisa kita artikan. Nah, aturannya di sini kalau misalnya ada subjek dan ada yang disebut dengan adjektif, maka di sini harusnya kita posisikan dengan yang namanya to be. It is good. It is good. Nah, karena ada beberapa kata kerja yang bisa kita cocokkan ke dalam kalimat ini, maka kita bisa menggunakan dengan yang namanya sounds. Nah, inilah yang disebut dengan linking verb. Paham ya teman-teman? Nah, sebelumnya teman-teman lebih baik untuk mengerti tentang penggunaan nominal ini terlebih dahulu. Nah, untuk kata-kata selanjutnya bisa juga seperti taste, appear, seem, kelihatan, become, menjadi. Nah, dan ini ada beberapa kata, misalnya get, turn, grow, ketika arti dari kata-kata ini berubah menjadi become, atau ketika get ini berubah artinya sebagai menjadi. Misalnya seperti ini, the sky grew dark. Nah, ini maksudnya adalah langit menjadi gelap. Langit menjadi gelap. Nah, kalau misalnya artinya menjadi, maka bisa kita gunakan sebagai kata linking verb itu sendiri. Nah, paham ya teman-teman semuanya sampai di sini tentang penggunaan linking verb itu sendiri. Nah, contohnya lagi misalnya kita menggunakan kata yang namanya grow nih. She looks so happy. Dia perempuan kelihatannya sangat senang. Nah, penggunaan looks di sini adalah kata kerja linking atau linking verb. Nah, pahami ya sampai di sini ya teman-teman. Jadi yang disebut dengan linking verb itu adalah kata kerja yang digunakan sebagai pengganti to be pada kalimat nominal yang biasanya diiringi dengan yang namanya adjective. Adjective ini yang disebut dengan kata sifat. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini. Nah, mungkin cukup sekian dulu video ini dari saya. Nah, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan mungkin ada beberapa materi lagi yang akan saya berikan tentang penggunaan nominal ini. Nah, silakan ditunggu saja videonya ya teman-teman. Nah, thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Ciao. Ciao.